Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa amrudin yawadin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadi wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, terima kasih sore ini kita bisa bersilaturahim. Saya sendiri sangat jarang datang ke kota setelah pensiun dini sekitar 8 tahun lalu karena kemacetan dan lain sebagainya ini, sehingga kita membuat kantor di pinggiran kota. Jadi saya batasi sepekan hanya sekali ke Jakarta, sehingga menikmati kemacetannya jarang-jarang. Saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan value Quranic values untuk perkebunan. Al-Quran kalau dulu kiai saya menanamkan ini untuk sekedar pengantar ya. Kiai saya dulu menanamkan bagaimana kita menjawab seluruh persoalan itu yang kecil maupun yang besar dengan Al-Quran. Sampai untuk menguatkan imannya kepada santri-santrinya, kayak saya bilang begini, kalau teklek saya hilang, saya akan mencarinya di Al-Quran. Jadi bayangkan, jadi masalah seperti itu pun dicarinya di Al-Quran. Kenapa demikian? Karena memang janji Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini kepadamu untuk menjawab seluruh persoalan. Jadi seluruh persoalan akan bisa dijawab dengan kitab yang tebalnya 3 cm. Itulah Al-Quran. Dan kalau kita menjawab masalah dengan Al-Quran, janji Allah, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busra. Jadi kita diberi bonus apa? Huda, petunjuk, rahmat, dan kabar baik. Jadi kalau kita menjawab, kalau kita mencari jawaban ke Google, kita disesatkan, dikasih jatuh jawaban yang lainnya disesatkan. Kalau kita mencari jawaban ke Allah, ke Al-Quran, jadi Allah wa huda wa rahmah wa busra. Dan kalau kita menjawab dengan Al-Quran, menjadikan huda, Al-Quran sebagai huda, maka kita akan seperti mencapai derajat yang tertinggi seperti yang dijadikan Allah di surat Ali Imran 139. Kalau yang tadi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai' itu di surat An-Nahl 89. Ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin di surat Ali Imran 139. Jadi umat ini ditinggikan, bukan sombong. Tapi memang Allah tidak meninggikan umat ini di atas umat yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ditaruh oleh Allah di atas satu ayat sebelumnya. Satu ayat sebelumnya bunyinya hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Jadi inilah Al-Quran. Bagi semua orang linnas, dia hanya sebagai penjelasan. Misalnya Bapak membaca Al-Quran, oh di Al-Quran ada kurma, oh Al-Quran ada kisah Nabi Yusuf yang indah-indah. Tapi ketika kita hanya menikmati keindahan itu sebagai cerita, kurma sebagai kabar dan lain sebagainya, itu belum dapat petunjuk. Itu baru penjelasan, kayak baca berita aja. Tetapi orang yang bertakwa melangkah lebih lanjut. Wah huda, wa mau'izah. Al-Quran menjadi petunjuk. Namanya petunjuk apa? Petunjuk adalah guide to do things. Jadi petunjuk adalah guide untuk melakukan sesuatu. Kalau Bapak beli mobil, ada petunjuknya untuk apa? Ya untuk naik mobil itu. Ngisi bensinnya gimana, ganti bannya gimana. Itulah petunjuk, digunakan. Nah, sampai kita menggunakan ini, itulah yang akan ditinggikan. Jadi kalau Al-Quran hanya dibaca, jangan heran kalau pilkada di DKI pun kita akan kalah. Saya nggak terkejut. Kenapa? Al-Quran belum digunakan. Al-Quran baru dibaca, dipahami. Janji Allah ada bayanul linnas. Belum jadi, baru menjadi bayan. Gitu. Nah sekarang bagaimana Al-Quran menjadi petunjuk? Ketika Al-Quran menjadi petunjuk, Al-Quran itu hidup bersama kita. Tadi di kita dijelaskan kita punya kebun Al-Quran. Kebun Al-Quran itu dua makna. Makna pertama adalah karena orang kita masih bisa menangkapnya bahasa verbal yang visual, maka kebun Al-Quran itu kita hadirkan secara fisik.
Di Al-Quran bercerita tentang korma, kita tanam korma, zaitun, kita tanam zaitun, anggur, kita tanam anggur, dan seterusnya. Kita tanam. Itu fisik. Supaya orang paham secara fisik. Tapi lebih dari itu, kebul Al-Quran sebenarnya filosofis. Dia adalah falsafah bahwa Al-Quran kita tanam dalam kehidupan kita. Al-Quran hidup bersama kita untuk apa? Untuk menjawab seluruh persoalan tadi. Jadi dulu kalau ada orang ulama dulu gitu, tempat orang bertanya dan selalu menjawabnya dengan Al-Quran. Misalnya zaman Imam Hasan al-Basri, lagi duduk-duduk sama sahabatnya, datang orang mengadukan masalahnya. Hasan al-Basri, saya nggak punya anak keturunan. Apa solusinya? Istighfar. Datang lagi orang datang, ya Hasan Basri, kami dilanda kemiskinan. Apa solusinya? Istighfar. Datang lagi petani, ya Hasan Basri, kami sudah berbulan-bulan tidak hujan. Pertanian kami mati. Apa solusinya? Istighfar. Lalu sahabatnya bertanya ke Hasan Basri, Hasan Basri, semua orang datang dengan berbagai masalah, jawabanmu cuma satu, istighfar. Apa gak punya jawaban lain? Hasan Basri menjawab ini, apa kamu tidak membaca di Al-Quran? Di surat Nuh, Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum mitrara wa yumditkum biamwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Semua itu dijawab di Al-Quran. Nah, itulah salah satu bentuk dari implementasi tibyana likulli syai'. Nah, sekarang apa misalnya? Bapak bertanya kepada saya tentang pertanian. Alhamdulillah kita juga bertani, dan saya juga jujur, saya juga lulusan pertanian. Tapi rata-rata sarjana pertanian nggak bisa bertani. Taruhan saya, rata-rata sarjana pertanian nggak bisa bertani. Kenapa? Karena kuliah 4 tahun yang diajari, yang belajar hanya kulit-kulit, pengantar ini, pengantar ini, pengantar ini. Nggak bisa bertani. Dan itu pun perlu waktu 4 tahun. Kalau dilanjutkan jadi doktor, jadi profesor, pun tetap nggak bisa bertani. Kenapa? Karena ilmunya ngambiang. Pengantar ini, pengantar ini, pengantar, nggak sampai-sampai. Itu karakter ilmu manusia. Kalau Anda selesai doktor, bukunya kalau ditumpuk mungkin 3 meter. Tetapi belum jaminan Anda bisa menjawab masalah simpel, masalah bertani. Tapi ketika Anda bertanya kepada Al-Quran, sama Al-Quran, bertani itu hanya dijawab dengan ayat yang sangat pendek. Penggalan 1 ayat di surat Al-Hajj ayat 5. Kalau Anda amalkan ini, pahami, Anda dijamin bisa bertani apa saja dengan sangat baik. Janji Allah. Bunyinya penggalan ayatnya adalah watarol ardo hamidatan faida anzalna alaihal ma ihtazat warobat wa ambatat min kulli zawjin bahis. Engkau saksikan bumi yang gersang. Ketika aku turunkan air, lihat kunci pertama. Ketika aku turunkan air, ihtazat. Ihtazat itu bumi bergetar. Bergetarnya bumi, kenapa bergetarnya bumi? Pertama, ketika turun air tadi, kena bintik-bintik hujan bergetar. Yang kedua adalah bergetarnya bumi karena segenggam bumi yang hidup mengandung miliaran bakteri. Satu genggam bumi tanah yang hidup itu mengandung 200 miliar bakteri. Dan bakteri ini bekerja dengan binatang-binatang yang lain. Yang satu mencari rasa aman, yang satu mencari makan. Terus begitu. Nah, bayangkan 200 miliar kehidupan berlarian dalam setiap genggam tanah. Apa yang terjadi? Bumi bergetar. Ihtazat. Kemudian setelah bumi bergetar, karena butuh jalan-jalan kecil dilalui binatang berbagai ukuran tadi, bumi juga mengembang, warobat. Maka kalau melihat tanah yang baik, itu seperti melihat roti tawar. Jadi melihat, jadi diiris itu seperti roti tawar. Kalau tanah yang buruk seperti roti bantat, diiris itu padat, pecah gitu. Ihtazat, warobat, bumi yang seperti itu, wa'ambatat. Itulah yang menghidupkan secara sustainable. Wa'ambatat. Apa yang dihidupkan? Mingkul izal jimbahid, seluruh jenis tanaman yang indah. Ini bertanya, coba bayangkan sepenggal ayat ini. Ini ya. Sekarang bayangkan apa yang terjadi kalau kita lakukan sebaliknya.
Belajar sekian tahun, belajar bertani di tanah Kerawang yang dulu sumber produksi padi, sekarang petaninya merana karena produksi padinya jatuh. Saya pernah ditarik-tarik sekelompok petani Kerawang datang ke pesantren saya, Pak Iqbal tolong datang ke tempat kami, lihat masalah kami. Jadi saya bilang saya bukan ahli padi. Setahu saya di dekat Anda di Kerawang, di Sukamandi itu banyak ahlinya yang orang padi. Sudah Pak, kami sudah datang ke mereka dan dia ada jawaban. Apa masalahnya? Dia cerita. Jadi akhirnya saya datang ke rumahnya, diajak. Di rumah mereka itu seperti presiden masih Pak Harto. Jadi dipasang di foto di rumahnya mereka itu Pak Harto yang nyalami bapak-bapak mereka dulu. Karena di situ dulu digilir setiap tahun orang Kerawang, sentral produksi kebanggaan Pak Harto, diundang ke istana secara bergiliran. Jadi lurahnya tinggal nunjuk tahun ini siapa, tahun depan siapa. Saat itu produksi padi konon sampai 8 ton per hektar per panen. Sekarang tinggal 4 turun. 4 sampai 5 sekarang turun. Jadi sudah pupuknya lebih banyak, dipupuk lebih banyak, tapi hasilnya lebih sedikit. Kami diundang datang, sebenarnya kami bukan ahli padi, tapi kami melihatnya dari sudut Al-Quran. Apa yang kita lihat? Simpel. Syarat bumi hidup tadi apa? Ihtazat, warobat, wa'ambadat. Bumi yang menghidupkan tanpa pupuk adalah bumi yang ihtazat, bumi yang bergetar tadi, bergetar oleh mikroba tadi. Warobat, bumi yang gembur tadi, yang seperti roti tawar tadi. Wa'ambadat. Tanah-tanah mereka sudah seperti karet. Diinjek gitu sudah nggak membal lagi, sudah kayak karet gitu, sudah kayak roti bantat tadi. Apa yang terjadi? Saya tanya, apa yang terjadi? Kenapa tanah kalian seperti ini? Ya kami pupuk Pak. Loh kenapa terus itu? Saya hitung itu mereka memupuk tanahnya itu sekitar 60 ton dalam 40 terakhir ini per hektarnya. Pupuk dibenamkan. Apa yang terjadi ketika pupuk dibenamkan? Kimia dibenamkan di situ. Yang terjadi adalah mikrobanya mati. Ketika mikrobanya mati, tidak ada lagi yang bergetar, tidak ada lagi yang bergerak di dalam tanah. Jadi kalau toh tanah itu menghidupkan karena ada pupuk tadi. Jadi seperti orang sakau. Kalau orang sakau itu kalau nggak dikasih obat dia tambah sakau. Tapi dikasih obat, sementara kelihatan sembuh, besok tambah sakau lebih berat lagi. Itulah tanah kita. Tanah pertanian kita dirusak seperti itu. Dengan pupuk-pupuk sama dengan tubuh kita. Tubuh kita dirusak dengan apa? Antibiotik kan. Setiap kita minum antibiotik membunuh satu mikroba yang baik, ikut terbunuh bersamanya 6 mikroba yang membunuh satu mikroba yang buruk, ikut bersamanya terbunuh 6 mikroba yang baik. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Maka bertani yang baik itu apa? Kembali apapun sebenarnya bukan hanya bertani. Kalau kita ingin memperbaiki kehidupan dalam bidang apapun, petunjuknya ada di Al-Quran. Nah untuk pertanian tadi di surat Al-Hajj Al-Iman. Bahkan di surat Yasin, bukan hanya di Al-Quran itu begitu banyak Pak. Ayat-ayat tentang pertanian itu begitu banyak. Mengapa? Karena salah satu tugas manusia itu di surat Hud ayat 61, tugas manusia adalah dijadikan kamu dari tanah dan dijadikan kamu pemakmurnya. Nah kalau kita dijadikan Allah pemakmur bumi, pasti kita dilengkapi dengan alatnya, toolsnya, knowledge-nya, kan gitu. Masa kita disuruh ini tidak dikasih ilmu, nggak dikasih alat? Pasti dikasih ilmu, dikasih alat gitu. Nah itulah toolsnya itu lengkap di Al-Quran, ilmunya sangat lengkap. Kita tugas kita jadikan kamu dari tanah, jadikan kamu pemakmurnya. Bahkan di surat Abasa mulai 23 sampai 32 itu direnceng oleh Allah apa yang seharusnya kita tanam. Di surat surat Abasa 23 Allah membuat peringatan. Peringatan pertama adalah stempel Allah kepada kita semua. Kalalam yatima amaro. Sungguh sekali-kali tidak. Manusia belum melaksanakan yang diperintahkannya. Lihat stempel Allah. Ini persis seperti presiden kita dan pemerintah kita menstempel seluruh rakyat kita masih ngemplang pajak. Ini itu kan, stempelnya begitu. Maka diampuni dengan amnesti pajak kan gitu. Nah Allah menstempel kalalam yatima amaro. Tidak sekali-kali manusia belum melaksanakan perintahnya.
Tapi Allah memberikan solusi apa untuk bisa menjalankan perintahnya. Allah sampaikan, "Fayanduril insanu ila ta'ami." Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Nah, ini nanti akan merancang apa yang perlu kita tanam. Mulai dari wa ambatna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hadaiqa gulba wa fakiyata wa abba mata'alakum wa li'anamikum. Jadi Allah setelah menstempel manusia belum melaksanakan perintahnya, Allah beri. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya, kemudian diuraikan apa-apa yang harus ditanam. Lihat. Jadi petunjuk Allah itu sangat indah, Pak. Sangat indah. Jadi sangat indah dan sangat lengkap. Jadi bayangkan kalau bapak-bapak ibu menyelesaikan doktor kira-kira sampai lulus itu sekitar dari S1, S2, S3 3 meter buku ini tumpuk, dan itu belum menjawab persoalan. Kalau baca Al-Quran, janji Allah tadi, janji Allah adalah wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Aku turunkan kitab ini kepadamu untuk menjawab seluruh persoalan. Nah, sekarang masalahnya adalah mengapa umat ini punya banyak sekali persoalan tidak terjawab juga masalahnya. Bukankah banyak ahli Al-Quran? Hafiz banyak, ahli Al-Quran banyak, kenapa nggak terjawab? Karena Al-Quran baru sebatas tadi di surat Ali Imran 138. Hadza bayanul linnas. Jadi Al-Quran baru digunakan sebagai bayan. Oh, di Al-Quran nggak boleh ngomong begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Baru digunakan sebagai seperti itu. Semacam kita baca berita, tapi belum menggerakkan kita untuk berbuat sesuatu. Belum menjadi huda wa mau'izah. Gitu. Jadi keywordnya adalah bagaimana Quran supaya berdampak. Quran adalah menjadi huda wa mau'izah lil muttaqin, bagi orang bertakwa. Kalau kita sudah bisa menjadikan Quran sebagai huda wa mau'izah, maka next step-nya barulah berlaku janji Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi kita baru berjaya. Nah, yang perlu kita latih itu sebenarnya itu Pak, simple skill simple thing, yaitu membaca Al-Quran kemudian berusaha mengamalkannya. Kalau ini sudah terlatih, sama seperti Bapak misalnya, dulu saya suka olahraga menembak misalnya. Kalau saya olahraga menembak, saya berlomba menembak, saya bisa unggul dibandingkan polisi atau tentara yang pangkatnya tinggi-tinggi. Mereka setiap hari nenteng senjata, tapi kalau diuji dia belum tentu bisa menembak. Kenapa? Mereka hanya nenteng. Mereka sangat jarang berlatih. Nah, sedangkan kita olahragawan menembak, kalau berlatih itu bisa ratusan peluru kita habiskan. Kita terlatih. Jadi kalau lomba menang kita, kan gitu. Karena mereka hanya membawa, sedangkan kita terlatih, kan gitu. Dan seperti itu, Al-Quran juga begitu. Orang hafal sekalipun, kalau dia hanya hafal, belum pernah mengeksersis Al-Quran. Saya sering melakukan pelatihan kepada para hafiz ahli Al-Quran ini. Mereka sering minder, mereka bilang ke saya, "Pak, kami ini kan hanya punya Al-Quran. Al-Quran kok hanya, Anda punya sumber, segala macam sumber ilmu, tinggal dilatih menggunakannya. Dilatih menggunakan." Gitu. Nah, dilatih menggunakannya inilah yang seperti contoh tadi. Dalam kehidupan, bapak-bapak dalam bidang pertanian misalnya, pernah nggak bertanya kepada Al-Quran? Misalnya ini contohnya, contoh konkretnya. Kok hasil pertanian saya turun, kenapa ya? Pernah nggak bertanya pada? Jawabannya padahal yang bisa menaikkan, menumbuhkan itu hanya Allah. Innallaha falikul habbi wan nawa. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan bibit-bibit dan tanaman itu, hanya Allah. Terus kemudian ada petunjuk lain di surat di Al-A'raf surat 7 ayat 96. Jika sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dibukalah pintu-pintu berkah dari langit dan dari bumi. Ya. Jadi pupuk terbaik itu sebenarnya apa? Iman dan takwa. Dan bumi yang berkah itu adalah bumi yang penduduknya beriman dan bertakwa. Kalau bumi sudah berkah, karakter bumi yang berkah itu hasil pertaniannya banyak, rasanya enak. Itu karakternya. Di surat 2 ayat 58.
Jadi di dunia bumi yang berkah, hasilnya banyak, rasanya enak. Dan ini bisa dibuktikan, Pak. Karena saya bergerak di pertanian juga seperti Bapak, saya sering tertarik untuk membuktikan ini. Apakah benar di bumi yang berkah hasil pertaniannya banyak dan rasanya enak? Untuk membuktikan ini saya penasaran sekali. Yang dulu sebagai petani saya sangat ingin bisa bertani di bumi Sam. Dan alhamdulillah sekarang keturunan kesampaian. Saya pernah berkunjung ke Gaza. Gaza penasaran. Kenapa Gaza diboikot sekian tahun, Gaza tetap survive di Gaza? Karena di bumi yang berkah. Diboikot sekarang sudah hampir 10 tahun, Pak. Mereka nggak pernah kelaparan. Ya kita nggak diboikot pun nggak cukup makan, aneh. Gitu. Di Gaza itu Pak, yang saya lihat ini saya benar-benar saksikan. Anggur yang sama persis itu ditanam di rumah-rumah orang di Gaza. Anggur yang sama sampai atap-atap mereka. Anggur. Itu kalau kita petik anggur yang masih muda pun manis. Anggur yang sama kita hanya nyebrang perbatasan, ditanam di negeri Mesir, sudah tidak manis. Kenapa? Gaza adalah distempel oleh Allah di surat Al-Isra sebagai bumi yang diberkahi. Mesir sama dengan Indonesia, diberkahinya bersyarat, yaitu bila penduduknya beriman dan bertakwa, baru berlaku janji Allah. Jadi kayak itu sama dengan buah, Pak. Buah ada yang sama Allah distempel. Buah ini tumbuh dari pohon yang diberkahi. Apa? Zaitun. Maka nanam zaitun merem kita tanam sebanyaknya. Saya membibitkan zaitun sangat banyak. Saya mengajarkan orang untuk membibitkan zaitun. Merem kita tanam. Kenapa? Karena sama Allah sudah distempel. Ini pohonnya diberkahi. Dan dalam hal yang diberkahi, gak bisa kita ngomong wah saya kebanyakan berkah. Gak bisa gitu. Karena berkah sebanyak-banyaknya gak masalah gitu. Maka zaitun saya ajarkan orang untuk ini supaya berkah datang kepada kita. Pernah suatu saat saya lagi ceramah begini, menerima tamu delegasi yang sangat banyak dari Muhammadiyah Jawa Tengah berbis-bis. Saya ceramah zaitun. Ada pengusaha datang. Pengusaha dari Bandung datang nimbrung di belakang, mendengar zaitun langsung semangat. Tapi karena dia pengusaha, dia pengen lompat mendahului gitu. Dia langsung terbang ke beberapa negara, belajar zaitun langsung. Setelah pulang, dia bilang begini sama stafnya, wah Pak Iqbal keliru. Zaitun tidak berbuah di Indonesia. Ini keliru nanam zaitun di Indonesia, keliru. Saya bilang, ngajinya belum selesai. Dia baru dengar sepintas, dia lompat, ngajinya belum selesai. Di surat Nur 35 yang dijelaskan pohon yang diberkahi. Lihat, zaitun itu adalah dari pohon yang diberkahi. Jadi pohonnya yang diberkahi. Masalah berbuah apa tidak, tidak membatalkan janji Allah tentang pohonnya diberkahi. Lihat. Jadi zaitun itu pohonnya. Jadi kalau Anda pelihara ikan mas koi, ini membawa berkah, syirik. Ya kan? Karena gak ada dasarnya. Tapi kalau kita nanam zaitun, kita percaya keberkahannya, kita membenarkan janji Allah. Lihat bedanya. Yang satu gak ada dasarnya, yang satu ada dasarnya. Membenarkan janji Allah. Dan subhanallah sampai sekarang terbukti. Saya nanam zaitun banyak, tidak pernah cukup karena orang menunggu daunnya. Jadi daun zaitun yang organik itu lebih mahal dari buah zaitunnya sendiri. Karena ketika diekstrak dia menjadi antibiotik, yang ketika antibiotik kimia sudah nggak mempan, antibiotik dari daun zaitun yang diekstrak namanya olive leaf extract. Nah seperti itu. Nah itu dengan cara seperti itu, yaitu dengan membenarkan kalimat Allah. Dengan ini. Bahkan saya diundang, kami seperti tadi dijelaskan oleh pembawa acara, kami punya proyek iGrow namanya. iGrow itu adalah Resource Integrator dan Agriculture. Jadi Resource Integrator dan Agriculture. Jadi kami mengintegrasikan resource agriculture ini yang perusahaan sekarang menjadi perusahaan global. Dan alhamdulillah kemarin kita mendapatkan award di Global Islamic Economic Summit sebagai Innovation for Impact Award. Jadi kita memperoleh award di bidang inovasi yang berdampak. Apa yang kami lakukan sebenarnya? Simple. Di dunia pertanian kami mengintegrasikan tadi
Misalnya kami diundang ke daerah saya cerita tadi, saya bisa bertani di negeri Syam. Tapi karena negeri Syam pada umumnya berat, masuk Israel berat, masuk Damaskus berat, Suriah berat. Saya bisa masuk negeri Syam yang masih relatif aman itu adalah di daerah Turki yang menjorok ke Suriah. Jadi ada daerah Rehanui namanya di sana. Di sana masyarakat sudah sangat terbiasa menanam zaitun. Tapi sama persis dengan petani kita yang ada di kita. Mereka yang generasi sekarang menanam zaitun dengan kimia, dengan pupuk-pupuk kimia. Apa dampaknya ketika dia menanam dengan pupuk kimia? Daun zaitun yang sebenarnya bisa berkah jadi obat segala macam tadi menjadi kehilangan keberkahannya karena dirusak dengan kimia. Nggak bisa diekstrak. Karena kalau diekstrak dia mengandung kimia daun zaitunnya. Jadi untuk bisa mereka pohon zaitunnya bisa kembali berkah, harus ditanam dengan cara tradisional, dengan cara tanpa kimia. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan di daerah situ? Kembali ke surat Al-Hajj tadi. Petunjuknya kan watarol al-hamidatan faida anjana alaihal ma itazat warobat wambatat mikuli zarjin bahid. Jadi untuk bisa bertanam zaitun yang kembali organik, caranya apa? Sederhana. Buat buminya kembali ihtazat. Jadi bergetar, buminya hidup. Gimana caranya membuat bumi hidup? Tanpa pupuk, tanpa apa? Petani di sana penasaran. Emang bisa bertani seperti itu kan gitu? Saya bilang, dulu bapak-bapak kita, kakek-kakek kita bertani dengan apa? Kan gitu, seperti ini. Jadi saya lihat, untuk membuat bumi ihtazat, cara yang paling gampang gimana? Ini saya kasih trik yang sederhana sekali. Untuk di rumah bisa diterapkan, untuk membuat bumi ihtazat. Untuk bumi yang penuh mineral dan penuh mikroba. Itu ihtazat, bergetar. Caranya sederhana, di mana mineral sangat banyak dan murah dibuang-buang. Buah-buah busuk. Ya kan? Buah itu kan mengandung banyak mineral. Buah-buah busuk. Dan ketika buah menjadi membusuk, itu dia bersamaannya adalah eksponensial tumbuhnya mikroba. Jadi ketika buah busuk itu kita kumpulkan, kita taruh di dalam tanaman, pertama dia memberikan mineral yang sudah terurai, kedua memberikan mikroba yang membuat bumi ihtazat. Jadi yang saya ajarkan ke masyarakat Rehanli di Turki untuk menanam zaitun secara organik sederhana. Saya minta mereka ngajak saya ke pasar buah. Di pasar buah itu di mana-mana pasar buah selalu banyak buah busuk di buahnya. Dan ini bisa diterapkan dimanapun. Itu sumber-sumber. Itu salah satu sumber dari buah itu. Di mana sumber buah, sumber mikroba dan mineral terbanyak lagi? Di Al-Quran diberi petunjuk. Salah satu pekerjaan, nah ini pekerjaan yang diperintahkan ke seluruh nabi dan seluruh nabi melaksanakan serta-merta. Diperintahkan, perintah itu berlaku juga sampai kita sekarang. Kita nggak ada yang tergerak melaksanakan. Perintah itu apa? Perintah untuk menggembala. Kulu war'au an'amakum. Surat Toha ayat 54. Makanlah dan gembalakan tanahmu. Suruh makan kita semua mau. Suruh menggembala kita nggak ada yang mau. Padahal kalau kita menggembala apa yang terjadi? Di surat An-Nahl 10:11 Allah beritahu. Menggembala terbaik di mana? Yaitu di tempat turunnya hujan, di tempat tumbuhnya pohon. Mengapa? Mengapa di tempat turunnya hujan, di tempat tumbuhnya pohon, di situ kamu menggembala? Allah bilang, di situ kamu menggembala. Kalau Bapak punya pohon, nih yang ahli pertanian, punya pohon jambu berbuah di musim hujan, manis kan? Dibandingkan dengan pohon buah jambu berbuah di musim kemarau. Di hujan, musim hujan, nggak manis. Kenapa? Ibaratnya kita punya 1 sendok gula. Kalau 1 sendok gula saya taruh sini, maka ini menjadi manis. Gula saya tetap 1 sendok, saya taruh 1 jerigen air, maka 1 jerigen air tidak manis. Jadi yang membedakan musim hujan sama musim kemarau apa? Konsentrasi mineral. Mineral itulah yang membuat pohon mangga, buah jambu menjadi manis. Musim hujan, air yang dihisap tanaman tetap, tapi karena airnya lebih banyak, mineralnya lebih sedikit. Jadi kalau toh berbuah, buahnya gampang rontok, buahnya tidak manis, dan lain sebagainya. Solusinya gimana? Ikuti Al-Quran.
menggembala di situ. Kalau menggembala di situ apa yang terjadi? Menggembala di situ, ternak kita buang kotoran di situ. Itu surat An-Nahl 10. Menggembala di situ. Maka janji Allah di ayat 11-nya, lanjutannya, kalau itu yang dilakukan, janji Allah akan ditumbuhkan segala macam tanaman, zaitun, kurma, anggur dan seluruh buah-buahan. Janji Allah. Jadi janji Allah begitu clear dan begitu bisa dijelaskan. Ini menyimpan seperti itu. Jadi petunjuk Allah begitu indah. Nah, kalau kita terbiasa menggunakan Al-Quran seperti itu, kita bisa jawab masalah pertanian, masalah penyakit dan lain sebagainya selesai dengan Al-Quran. Jadi ya, karena janji Allah tidak kali tulisai. Karena bidang Anda adalah pertanian yang kita ulas. Nanti kalau bidang kita ngomongin kesehatan, kita akan ngomongin dengan kesehatan. Gitu. Jadi ketika umat ini menggunakan Al-Quran seperti janji Allah tadi, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, itu terbukti, Pak. Ulama ketika menggunakan Islam, menggunakan Al-Quran, digunakan dalam arti yang sesungguhnya, umat ini melompat ratusan tahun. Umat ini ratusan tahun. Mesin jam ini siapa yang nemukan? Mesin jam ini yang nemukan Al-Jazari abad 11. Al-Jazari diakui oleh Swiss segala macam, balapan penuh jam itu Swiss. Kok bisa zaman saat itu ulama bisa menemukan mesin jam seperti ini gitu. Bukan hanya mesin jam, ini teknologinya sama dengan yang dipakai planetary gear segala macam di mobil, ya kan, itu ini ya. Dulu Al-Jazari itu berpikir begini, Allah mengabarkan di surat Al-Baqarah 260 sekian, itu tempat menanam terbaik itu adalah di bukit-bukit. Kalau hujan turun hasilnya 2 kali. Gak ada hujan, maka gerimis mencukup. Al-Jazari. Tapi Al-Jazari memikir, wujud tanah terbaik di bukit. Padahal air selalu mengalir di lembah. Nah, bayangkan kalau orang tidak beriman atau suka ngeyel sama Al-Quran, yang kira-kira apa yang timbul pikirannya? Gak benar nih Al-Quran. Tanah bilangnya terbaik di bukit. Padahal air selalu mengalir di lembah. Tapi karena seorang seperti Al-Jazari didorong oleh keimanannya, Allah pasti benar, pasti ada hikmah lain, pasti ada hal lain yang sama Allah untuk memikirkan. Maka Al-Jazari berpikir, tanah yang terbaik di bukit, air di lembah. Berarti kita suruh ngalirin air dari lembah ke bukit, kan gitu. Nah, gimana mengalirin air lembah dari bukit? Bayangkan saat itu abad 11, belum ada pompa, belum ada pipa, belum ada motor untuk ini. Apa yang dilakukan? Dia membuat kincir air untuk mengirim air itu ke atas. Kincir air itulah yang sekarang jadi jam, jadi segala macam mesin. Prinsip rotary gear, segala macam itu di situ. Itulah ketika ulama ini, ketika umat ini menggunakan Al-Quran sebagai guidance. Saya sering ngasih ini, apa bisa kita sekarang melompat lagi lebih jauh lagi, mendahului umat lain ratusan tahun? Ulama Islam sudah membuat mesin namanya alembik, yang sampai sekarang di dunia disebut alembik, dalam bahasa Arab al-ambik. Itu adalah mesin distilasi. Sampai sekarang prinsipnya sama. Itu sekitar 8 abad sebelum dunia barat belajar tentang alembik, sebenarnya al-ambik. Umat Islam sudah menulis tentang alkemis kimia, ya. Kimia itu ditulis Ar-Razi dalam kitab namanya judulnya Rahasia-Rahasia. Maka kalau orang barat bicara tentang alkemis, sekarang masih kesannya mistis. Kenapa? Karena ketika ditulis di abad 9, dunia barat baru belajar abad 17, 18, 19 tentang kimia. Jadi sebelum itu mereka berpandang kimia itu adalah sihir, kan gitu. Seperti itu. Jadi ketika Al-Quran digunakan, itu akan mengunggulkan umat berabad-abad. Nah, challenge sekarang yang saya sampaikan ke teman-teman yang saintis, teman-teman peneliti, masih banyak yang bisa ilmu Al-Quran yang bisa dikembangkan. Salah satunya tentang pertanian segala macam, tidak habis-habis kita gali untuk mengunggulkan itu gitu ya. Dulu ketika saya belajar, bayangkan saya kasih contoh. Ketika kita belajar pertanian secara tradisional maksud saya melalui jalur pendidikan tinggi segala macam. Orang kita kalau ke Jepang, ke Amerika, dia adalah sebagai pelajar, belajar ke sana. Gitu.
Ketika kita belajar dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, kalau saya diundang ke Jepang, saya punya proyek dengan masyarakat Jepang namanya Seed of Life, yaitu menanam benih-benih untuk diwariskan ke generasi berikutnya, benih-benih yang original. Itu mereka minta ilmu kita. Mereka sangat percaya dengan kita, bahkan kirim orang untuk belajar bertani dengan cara kita, yaitu dengan cara Al-Quran tadi, gitu. Sampai mereka mengira seperti itu. Gitu. Karena tidak ada manual yang seperti ini, tidak ada di petunjuk mereka bahwa bertani itu cukup perlu istazat warobat wa ambatat min kulli zawjin bahis. Gimana? Tidak ada referensi di Al-Quran, ada. Bahkan ada petunjuk untuk ketemu bumi yang mati seperti apa, misalnya di surat Yasin, wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa arusna minha khatta fa minhu yaqulun. Kalau jadi bumi yang mati ditanami, hidupkan dengan biji-bijian leguminose, kan gitu. Karena leguminose bisa fiksasi nitrogen. Nanti kalau sudah sangat makmur, seperti apa buminya? Itu di surat Saba 15-16. Surat Saba 15-16 itu adalah tentang cerita tentang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur laqad kana lisabain fi maskanin ayat jannatani ayyamini wasimal kulu waskuru kulu min rizqi rabbikum waskurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi sebenarnya bumi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu sederhana, Pak. Menurut definisi Al-Quran, kanan kirinya kebun, tapi kanan kirinya kebun memberikan buah yang dimakan. Itulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kayaknya simpel, tapi kita bisa melihat negeri yang sebaliknya. Negeri yang tidak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pengen tahu contohnya? Coba ibu jalan dari sini ke Bandung atau ke Bogor, lihat kanan kiri. Yang terlihat apa? Masih tanaman hijau, tapi buahnya tidak enak dimakan. Itu namanya di Al-Quran, di surat Saba 16 kalau itu adalah negeri orang-orang yang berpaling. Ya, jadi kalau negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita lihat kanan kiri kebun dan buahnya enak dimakan. Kalau kita negeri orang-orang yang berpaling, kita lihat kanan kiri masih kebun hijau, tapi buahnya tidak enak dimakan. Jadi kita tinggal lihat negeri kita kira-kira baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau kita masih berpaling dari petunjuknya. Gitu. Jadi petunjuknya begitu jelas, apa yang dilakukan kita masih mengabaikannya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya memberi supaya ada waktu untuk yang mau dielaborasi atau ditanyakan, silakan. Ya. Kami persilakan pada rekan apabila ingin berdiskusi lebih jauh terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Ini selama kita adakan pengajian ini ilmu yang luar biasa bisa kita dapatkan hari ini lah. Karena umum bidang kita di pertanian masalah saat jadi memang teman-teman pun juga nyimaknya, kalau saya lihat tadi semangat betul gitu kan. Mudah-mudahan akan memberikan suatu solusi lah Pak Safian kita untuk kedepannya. Tapi lebih jauh lagi Ustaz, tadi ada menggelitik juga untuk berkaitan dengan ada suatu pertanyaan besar, termasuk mungkin diri kita lah gitu ya. Kenapa hasil pertanian lah kita bicara perkebunan itu bisa turun lah kan? Nah tadi Ustaz memberikan beberapa referensi lah yang bisa dideketin atau di-approach dengan Al-Quran gitu ya. Contohnya tadi Ustaz katakan di surat 7-96 itu kalau nggak salah Isra kalau nggak salah. Sesungguhnya apabila penduduk dalam hal ini pemimpin beriman dan seterusnya gitu kan, maka Allah akan turunkanlah barokah dari bumi dan langit dan seterusnya. Itu solusinya gitu ya. Bentuk ini yang kita mungkin untuk implementasi kita Ustaz ya, di mungkin di tatanan kita yang di Jakarta atau mungkin ya kita kan ada perwakilan juga di lokasi ya. Seperti apa yang memang itu bisa kita lakukan lah, bentuk realnya bisa
agar mungkin karyawan kita dan semuanya ini bisa melakukan dengan baik. Terima kasih saya. Ya, bagus sekali Pak. Jadi pertanyaannya gini, di ayat itu di surat 796 kalau Bapak lihat itu bukan pemimpin Pak yang dituntut, adalah penduduk. Jika penduduk satu negeri beriman dan bertakwa. Jadi penduduk. Jadi makanya kita juga nggak usah terlalu pemimpin nanti ada urusannya sendiri, gitu ya. Tapi rakyat ini juga ada yang bisa dilakukan. Jadi ketika rakyat itu beriman dan bertakwa, penduduk itu beriman dan bertakwa. Nah kalau dalam perusahaannya konteksnya karyawan lah gitu ya. Jadi nanti urusan pemimpin punya tanggung jawab sendiri, tapi rakyat juga bisa dilakukan. Jadi, iman dan takwa, maka akan dibukalah pintu berkah dari langit dan dari bumi. Salah satu kriteria takwa tadi apa? Salah satu kriterianya yang seperti di surat Ali Imran 138 tadi. Jadi belajar kita menggunakan Al-Quran sebagai huda wa mau'izah, petunjuk dan nasihat. Nah, kita merasa enggak dikasih petunjuk Al-Quran? Merasa enggak? Nah, misalnya dari pertanian, ini mohon maaf ya Pak, kalau menyinggung ini kan dalam rangka ngaji ya Pak ya. Jadi begini, misalnya contohnya, di surat Hud 61, tugas manusia apa? Dijadikan kamu dari tanah, dijadikan kamu pemakmurnya. Logikanya, kalau kita menjalankan perintah Allah, gitu, maka bumi kita makin lama makin makmur, Pak. Karena tugas kita memakmurkan, kan gitu, Pak. Tapi kalau bumi kita kok makin lama makin rusak, hasil makin sedikit, kayak saya cerita tentang Kerawang tadi, berarti ada something wrong. Berarti kita menduga, mengira diri kita memakmurkan, tapi merusaknya, kan gitu, Pak ya. Apakah dengan kimia, apakah dengan segala macam. Kayak gitu. Padahal diberi petunjuk oleh Allah. Diberikan petunjuk apa? Misalnya di surat Hud, di surat An-Nahl 10-11, cara menyuburkan bumi apa? Digembala. Di situ kamu menggembala. Spesifik. Gitu. Seperti itu. Jadi petunjuknya ada, nah, petunjuknya nggak kita pakai, gitu kan? Gitu. Maka karena petunjuk nggak kita pakai, kita nggak masuk kategori yang tadi wahudan, wa mau'izah lil muttaqin tadi. Gitu. Jadi mungkin ini salah satu cara terapi yang menurut saya kalau mau dilakukan ya Pak ya, selain juga upaya-upaya yang sifatnya ilmiah, masuk akal dan lain sebagainya ini, coba kita terapi secara keimanan. Karena janji Allah adalah innallaha falikul habbi wa nawa. Hanya Allah yang bisa menumbuhkan bibit-bibit yang dimakan, biji-bijian maupun yang ditumbuhkannya. Jadi pekerjaan bertani ini kan sebenarnya simpel Pak. Kalau Bapak programmer IT, memprogram software, ada satu saja item yang keliru, error satu coding yang salah kurung aja, sistem itu nggak jalan. Itu kalau Bapak membuat berkat. Nah bertani itu sangat terbuka. Tugas kita cuma membuka, nanam, nanti seluruhnya Allah kok yang membuka. Ya kan Pak? Maka sangat wajar kalau kita harus rendah diri. Maka di surat Al-Kahfi, kalau kita masuk kebun ada doanya, ya kan? Masya Allah, la quwata illa billah. Jadi untuk merendahkan diri kita, kan gitu Pak ya. Jadi petani itu sebenarnya gitu ya, kita justru harus sangat rendah diri, kan kita nggak berbuat apa-apa, kan gitu. Nah kita hanya diminta untuk bertakwa, kan gitu ya. Ini ya. Jadi itu Pak, menurut saya solusinya itu. Jadi yang kita lakukan adalah bertani itu dengan rendah diri. Saya bawa bibit Pak dari Jepang, bibit yang gandum liar, yang ibaratnya dilempar harusnya tumbuh. Saya bagikan ke santri-santri saya. Terus tanam. Kalau nanti sampai nggak tumbuh, istighfar banyak-banyak. Sebenarnya, kalau sampai Allah bibit yang sudah terbaik saya bawa, yang terjaga kualitasnya terbaik, kita tanam sampai nggak tumbuh, ini kan jadi bukan bertanya kepada Allah ini kurang ini, istighfar, gitu. Karena tugas kita cuma buka tanah, naruh. Innallaha falikul habbi wa nawa. Sesungguhnya hanya Allah yang akan bisa menumbuhkan ini. Nah kok itu aja kita nggak tumbuh, kebangetan kan gitu. Istighfar, saya bilang kalau nggak tumbuh istighfar. Nah itu Pak, pendekatan seperti itu yang mungkin kayaknya nggak biasa, tapi kalau dilatih kita akan terbiasa Pak. Sehingga kita bertani itu tunduk pada kekuasaan Allah. Seperti itu. Silakan Pak. Silakan ya. Assalamualaikum Ustaz. Materinya cukup menarik sekali buat saya, terutama terkait pertanian
saya sedikit berkomentar aja Pak. Tadi kan beberapa yang Ustaz sampaikan, contohnya seperti pupuk yang baik adalah membalakan ternak ya, membalakan ternak di kalian menanam tanaman. Nah, itu kan saya waktu mengambil masa kecil di kampung, jadi saya banyak mengamati hal pertanian di kampungnya. Jadi memang saat itu banyak kebiasaan yang memang sudah dilakukan. Namun saya baru nggak tahu kalau itu ternyata ada di Al-Quran. Baru sore ini tadi saya tahu. Contohnya di kampung sering sekali kita suruh mengembalakan ternak di sawah, kebu di sawah, mengembalakan kebu di sawah, mengembalakan bebek di sawah dan lain-lain. Ternyata bagian seperti itu, dan ternyata di Al-Quran sudah diajarkan. Ini baru tahu soal ini. Seperti itu. Kemudian tadi juga pupuk terbaik adalah iman dan takwa. Nah, ini saya dapatkan ketika saya bekerja, kemudian saya lulus kuliah langsung di perusahaan perkebunan. Ini perusahaan kedua saya, bergabung di perusahaan pertama. Waktu itu saya diminta untuk merekrut orang di bagian pembibitan. Kemudian manajer GM-nya berpesan, saya nggak cari orang yang pintar, tapi saya cari orang dengan karakter yang baik. Maksudnya apa saya gitu? Ternyata saat mengurus bibit itu ibaratnya mengurus bayi gitu. Jadi perlu kesabaran, perlu kasih sayang, perlu iman dan takwa, dan itu ternyata efeknya lebih bagus. Jadi bibitnya akan lebih berkualitas. Dan ternyata itu ada juga di Al-Quran baru sore ini. Jadi kita dapatkan. Kemudian saya ingin bertanya, Ustaz, ternyata kita dari Islam itu sendiri kita sudah banyak sekali ilmu yang muncul. Tapi kenapa makin lama, makin di zaman modern, ternyata kita tenggelam sebagai umat Islam, sebagai orang saintis itu ternyata munculnya dari Islam semua. Apa sih yang menyebabkan itu, dan gimana sih caranya kita bisa kembali lagi ke situ? Ya, baik. Sebenarnya sederhana, Pak. Allah meninggikan umat ini dengan Al-Quran, yaitu ketika Al-Quran digunakan. Allah menghinakan umat ini juga dengan Al-Quran ketika Al-Quran tidak digunakan. Ketika kita berpaling dari Al-Quran tadi, coba lihat sejarah. Abad 9, abad 10, abad 11, abad 12. Kalau Bapak pengen belajar pertanian yang terbaik, kitab pertanian terbaik yang Bapak bisa pelajari itu judulnya Al-Filaha. Al-Filaha itu ditulis selama kurang lebih 4 abad. Terakhir yang mengcompile adalah Imam Ibnu Awam. Jadi kalau ulama itu punya kebiasaan memulai dari yang diakhiri. Ulama sebelumnya mengerjakan sama yang sama, diteruskan oleh ulama seterusnya, gitu ya. Dan yang terakhir sebelum perang besar, perang salib segala macam itu, yang terakhir menulis Ibnu Awam. Itulah kitab pertanian terbaik abad itu. Nah, jadi sampai sekarang kitab pertanian terbaik itu siapa yang kemudian menggunakan di abad ini? Yayasannya Pangeran Philip di Inggris membayar dokter-dokter untuk menerjemahkan kitab ini, mensalikan. Academic Science of China mensimposiumkan kitab ini. Gitu. Saya merasa telat, saya kalah duluan dengan Yayasan Pangeran Philip. Saya kalah ini. Tapi yang menerjemahkan kitab tersebut ke bahasa Inggris dari bahasa aslinya bahasa Arab, Perancis sama Spanyol adalah tim kita. Jadi terjemahan bahasa Indonesianya masih dikerjain tim kita, tapi bahasa Inggris kita yang menerjemahkan, kita wakafkan secara global. Nah, artinya apa, Pak? Bayangkan, kita pertanian itu yang sekarang, kalau kita belajar muter itu, nggak sampai-sampai itu. Kalau ulama dulu hanya satu kitab, namanya Al-Filaha. Dan indahnya kitab yang ditulis ulama itu urut. Kalau kita misalnya jujur kuliah pertanian gitu ya, dengan ilmu-ilmu barat, muter aja untuk sampai belajar pertanian itu pengantar ini, pengantar ini, pengantar ini, sampai selesai hanya pengantar melulu kan gitu. Tapi kalau kita baca kitab Al-Filaha itu, Pak, di tempat saya, di pesantren saya hanya 3 bulan ngantri bayar kitab Al-Filaha itu, urut sekali ilmunya. Persis seperti ulama kalau nulis kitab fikih, semua mulainya dari bab wudu. Kenapa? Karena sholat kita pun nggak sah kalau wudu kita nggak benar. Nah, maka pertanian juga gitu. Mulai dari mengenal air misalnya, mengenal tanah. Jadi air seperti apa, tanah tempat baik seperti apa. Terus nanti mengenal tentang biji-bijian, benih, bibit, dan lain sebagainya kan. Bayangkan,
Jadi kalau kita sudah menguasai itu, persis urutannya ada di Al-Quran tadi. Innallaha baliklah biwadama wa tara adha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma' ihtazat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bait. Gitu. Jadi bayangkan kita hanya perlu membahas 5 hal tadi. Pertama ma', air. Terus bagaimana membuat bumi hidup, ihtazat. Bumi bergerak, mengembang, warobat, wambatat, min kulli zawjin bait. Kita hanya belajar 5 ini. Ini kayak bagi dokter, Pak, ini kayak stetoskop. Ditempel ke sini kita langsung tahu salahnya di mana. Tempel ke sini kan gitu ya. Itu stetoskop. Alatnya sederhana. Misalnya ini saya terangkan ketika saya diundang masyarakat Garut untuk memperbaiki tanaman yang di dunia hanya 2 pemainnya, Indonesia dan Haiti. Dan di Indonesia hanya Garut yang punya tanaman ini. Tanaman ini namanya Vetiveria sisanoides, atau orang lokal menyebutnya adalah akar wangi. Semua bahan minyak wangi dunia memerlukan base ini. Itu si vetiver. Tapi Indonesia sudah kalah jauh dengan Haiti. Kenapa? Karena tanamannya dulu zaman Belanda, vetiver itu akarnya 3 meter panjangnya yang disuling itu. Sekarang tinggal 30 cm. Mengapa tinggal 10%? Karena dulu buminya ihtazat. Buminya bergetar, warobat, berkembul. Sekarang karena buminya dibenamkan semikel, buminya pecah. Buminya seperti roti bantal. Yang 30 cm tadi, kenapa masih tumbuh? Ya karena itu yang dicangkul. Jadi hanya akar itu tinggal sekuat ini, selebihnya udah gak kuat tembus. Karena buminya getar. Nah ketika kami datang apa kembali? Ayat ini. Ayat sekarang bunyinya kita buat ihtazat lagi. Dengan apa? Mikroba yang kita benamkan. Itu dari tanaman-tanaman, dari buah, dari sayur, dari kotoran ternak untuk bertumbuh lagi. Gitu. Sekarang sedang kita coba bangkitkan lagi, kita bangun pasarnya, kita bangun itu. Jadi petunjuk Al-Quran itu indah. Jadi sepenggal ini kalau Bapak lihat misalnya contohnya, saya nggak tahu apakah di sini sedang tren turun apa enggak. Tapi kalau misalnya Bapak lihat, kok hasil tanaman saya turun gitu. Coba Bapak diagnose dengan surat itu tadi. Surat Al-Hajj ayat 5. Penggalan surat Al-Hajj wa tara adha hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'. Itu secara fisika, secara ikhtiari. Kemudian secara keimanan dengan surat 796. Jadi dari sisi keimanan, keyakinannya kita perbaiki. Dari sisi ikhtiarnya juga kita perbaiki, gitu ya Pak. Ya, jadi dua-duanya ada petunjuknya di Al-Quran. Silakan Pak. Lebih detail untuk yang surat Al-Hajj tadi, fa'anzalna 'alaiha minal ma' itu lebih detail untuk yang Al-Hajj tadi, yang fa'anzalna 'alaihal ma', kami turunkan air. Mungkin bisa dielaborasi lebih jauh pendekatan Quran dan juga mungkin pengalaman-pengalaman untuk bagaimana mendatangkan air itu di daerah-daerah yang kering lah, seperti Gunung Kidul, mungkin tadi di Gaza seperti apa gitu. Ya. Oke, ini memang begini Pak. Jadi Al-Quran itu kadang menyimpan ilmu itu hanya dengan meletakkan satu ayat berbeda dengan ayat yang lain. Misalnya contohnya gini, kalau Allah bercerita tentang tanaman tumbuh, mayoritas di ayat-ayat puluhan di ayat Al-Quran selalu dimulai dengan hujan atau indikasi hujan. Kayak faida anzalna 'alaihal ma' tadi, maka ketika aku turunkan air, berarti ada air yang turun, yaitu hujan tadi kan. Baru ihtazat warobat wambatat. Tapi Allah memberikan penekanan lain di satu ayat, yaitu misalnya di surat Yasin. Ketika Allah menyampaikan wa ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Itu Allah tidak menduluinya dengan turunnya air. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pada umumnya bumi yang hidup itu adalah setelah turunnya hujan. Tetapi juga tidak harus gitu.
Artinya bisa aja di daerah yang kering sekalipun air apa istilahnya tanaman bisa tumbuh. Maka Allah berikan tadi wa'ayatul umul maitah. Itu tidak didahului oleh hujan. Itu. Jadi artinya gimana Pak? Artinya itulah manusia harus seperti pemikiran Al-Jazari tadi. Semua tanaman butuh air, cuman air tidak turun di semua tempat, tidak turun di sepanjang waktu. Jadi artinya manusia harus menggunakan akalnya untuk mengelola tadi. Kalau dari bawah dikirim ke atas bagaimana, kalau dari satu tempat dikirim ke tempat lain gimana, ya, sebagainya. Itulah cara-caranya. Dan itu banyak Pak dikembangkan dulu misalnya. Kalau Gunung Kidul sebenarnya solusinya sederhana. Sekering-keringnya air di Indonesia, Gunung Kidul itu masih 1900-an milimeter turunnya hujan. Di daerah kering kita yang di daerah Sumba masih 1000. Spanyol ketika terjadi revolusi pertanian, di zaman kitab ini ditulis, kitab Al-Wilayah itu ditulis, sampai sekarang curah hujan Spanyol hanya sekitar 630 mm per tahun. Dia bisa panen 4 kali, 3-4 kali di Spanyol. Itulah maka seorang ilmuwan ekonomi, sejarah ekonomi di Kanada menulis bahwa revolusi pertanian hanya pernah terjadi di zaman di Spanyol antara abad ke-8 sampai abad 12. Siapa yang berkuasa di Spanyol abad itu? Islam, Andalusia. Itu yang itu di anunya. Karena kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena saat itu Al-Qur'an digunakan. Simpel Pak, karena Al-Quran digunakan. Sekarang pun gitu, kita bisa merevolusi pertanian ketika Al-Quran digunakan. Betul, kita bisa merevolusi. Kami dulu waktu mulai bertani, jujur Pak, saya pensiun jadi direktur utama perusahaan asuransi finance. Ketika saya ngambil pensiun dini pada usia 45 tahun, kita mau menanam satu pohon nggak bisa. Kenapa? Berapa besar? Kalau Anda pensiun jadi direktur utama perusahaan misalnya, rumah Anda berapa? 1 hektar? Nggak nyampe. Rumah kita di Jakarta paling hanya beberapa ratus meter. Kita nanam setelah 1-2 pohon, kita sudah berebut sama tetangga untuk parkir. Tapi kita membaca petunjuk Allah. Aku jadikan kamu dari tanah, aku jadikan kamu pemakmurnya. Lu mosok jadi pemakmur bumi kok cuma nanam 1 pohon, 2 pohon gitu. Pemakmur bumi nanam sekian juta pohon kan gitu. Ya kan Pak? Tapi begitu perintah itu kita terima, ya Allah aku terima perintahmu, apa yang terjadi? Sama dengan misalnya saya misalnya ini saya bawa kunci mobil, saya ketinggalan barang di mobil, tolong diambilin, saya berikan kunci ini. Saya berikan kunci ini ke siapa? Kepada orang yang sanggup akan bantu saya, kan gitu. Nah, begitu pula Allah. Ketika kita sanggup melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan berikan sarananya, ilmunya, dan lain sebagainya. Sekarang kira-kira 9 tahun berlalu sejak kita sambut perintah Allah itu, tidak henti-hentinya orang nawarin lahan ke kita untuk dimakmurkan. Dulu awal-awalnya saya beli lahan itu. Tapi lama-lama, ngapain kita beli? Orang banyak sekali yang bisa beli lahan, tapi nggak bisa memakmurkan. Maka kita buat sistem iGrow itu yang sekarang menjadi global, yang kemarin mendapatkan award itu secara global. Karena kita bisa makmurkan lahan siapapun. Karena tugas manusia bukan memiliki. Tugas manusia ini bukan untuk memiliki lahan. Tugas manusia adalah untuk memakmurkan bumi. Itu Pak. Jadi anunya seperti itu. Semoga Pak silakan lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diskusi yang menarik sekali ya, khususnya buat saya semakin terbuka dan dapat banyak pencerahan ini. Oke, yang saya tanyakan mengenai kondisi sekarang kan sudah semakin global ya. Dari Pak itu sendiri sudah muncul berbagai fenomena penyakit dan sama yang menyerang. Nah, mungkin ada solusi yang dilakukan, mungkin yang kalian dulu tahu bagaimana solusi yang ada dilakukan sehingga dapat kita aplikasikan seperti itu. Ya, bagus. Solusinya sebenarnya di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman alamal Quran, khalaqal insan alamal bayan.
Wasama rafa'a wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan. Jadi ketika Allah habis menciptakan bumi, dibentangkannya langit yang sangat besar, Allah melihat ada makhluk kecil. Bumi yang sudah usianya sekian miliar tahun, ada makhluk kecil, usianya pendek tapi bisa merusak bumi. Siapa kira-kira? Manusia. Maka Allah berfirman, wa alla tatghaw fil mizan. Jangan dirusak keseimbangan itu. Kayak gitu kan gitu ya. Jadi semua yang merusak ini kan sebenarnya manusia, Pak. Timbul penyakit dan lain sebagainya itu karena manusia. Jadi kan al-waqimul wasna bil qisti wa la tuzilul mizan. Maka tegakkanlah timbangan keadilan itu dengan keadilan. Jadi kalau kita pengen mencegah penyakit apa? Perbaiki ekosistem. Supaya ini terjadi lagi. Ekosistem terjadi lagi. Maka kenapa di hutan nggak ada penyakit? Hutan yang asli, hutan yang perawan nggak ada penyakit. Ekosistem jalan. Ya kan? Kenapa penyakit di sawah-sawah menjadi tidak terkendali? Karena ekosistem nggak jalan. Ketika dibunuh satu mata rantai, yang lain merajalela. Nah, maka Allah beri contoh. Bumi yang tadi, yang badatun taibatun warabun ghafur, negeri Sabah. Negeri Sabah itu para mufassirin menceritakannya sangat indah, Pak. Di negeri Sabah itu orang dulu biasa punya baju itu kena kutu, ada kutunya. Ketika masuk negeri Sabah, kutu itu langsung bersih. Di negeri Sabah tidak ada hewan buas menggigit manusia. Gitu. Dan lebih hebat lagi di negeri Sabah, kalau orang panen buah, indah sekali panen buahnya. Ibu-ibu panen buah kayak orang Madura itu, pakai tempat di atas kepalanya, berlarian dari satu tempat ke ujung yang lain, sampai ujung sana udah penuh di atasnya itu. Apa yang terjadi kira-kira? Ekosistem. Jadi ketika ekosistem berjalan sempurna, binatang-binatang ada pemangsanya masing-masing. Ketika bumi seimbang, berjalan sempurna, maka buah matang tepat pada waktunya. Ketika buah tepat pada waktunya, kayak bayi menjelang lahir. Ada proses apskisis itu. Jadi tangkai buah melemah. Ketika sudah tangkai buah melemah, dengan getaran ibu-ibu yang berlari itu, getaran itu cukup untuk menjatuhkan buah yang pas matang. Gitu. Jadi artinya apa? Kembalikan ekosistem. Kalau pengen mengembalikan bebas. Jadi apa? Dalam konsep bertani secara Islam apa? Multikultur. Itu ada di satu juga. Allah sandingkan di antara tanaman-tanaman itu. Jadi Allah ngajarin kita bertani itu bersanding satu sama lain. Saya penasaran sekali pengen melihat ini dalam realita. Maka saya menempuh ekspedisi Maghribi sekian tahun lalu, menyusuri pinggiran Gurun Sahara. Dari Casablanca di Maroko sampai ujung Gurun Sahara 1. Ketemu di ujung Maroko, di situ nggak ada petunjuk arah, nggak petunjuk, pemerintah Maroko nggak buat ini. Tapi di situ ada kebun usianya 2000 tahun. Kebun yang usianya 2000 tahun. Survive selama 2000 tahun. Apa yang terjadi? Jangan dibiarkan kayak kebun sawit atau kebun yang lain yang monokultur gitu ya. Kebun 2000 tahun itu ditanami dengan segala macam tanaman yang saling memproteksi satu sama lain. Ekosistemnya jalan. Di pinggir gurun pasir masih ada mengalir air-air dari bawah itu. Kenapa ekosistemnya jalan? Kalau itu Pak. Jadi Allah tatghaw fil mizan wa aqimul wasna bil qisti wa la tuksirul mizan. Jadi cara kita mempertahankan kalau pengen kebun kita tanpa obat-obatan tetap survive, maka Allah tatghaw fil mizan. Jangan dirusak lingkungan. Dan lebih jauh tegakkanlah lingkungan itu dengan keadilan. Silakan Pak Masih. Masih satu lagi. Maghrib. Belum ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita sedikit Pak. Kalau saya dulu kuliahnya juga berdarah juga, tapi memang secara prinsip apa yang saya pelajari itu tidak ada
maksudnya tidak berbasis profetik, jadi tidak ada kewahyuannya. Hanya kalau kita kan kalau di pendidikannya, kalau kita pendidikan nasional pertanian pun kan lebih ke positivisme ya, seperti itu. Nah, yang menjadi jadi bisa nggak Pak sebenarnya dari tingkat pendidikan kita yang pertanian itu dikembalikan ke profetik itu secara sistem gimana sih cara? Kemudian yang kedua, kan memang sudah kalau cara-cara bertani yang katakan kalau di Al-Quran itu lebih ke pendekatannya organik ya, jadi memang berdasarkan kondisi alam kemudian secara alami seperti itu. Nah, pada kenyataannya saya kuliah di teknik pertanian itu lebih ke rekayasa. Jadi visinya itu adalah produktivitas Pak. Jadi bukan pokoknya bagaimana tidak hanya cukup tapi produksinya tinggi. Apalagi kalau kita lihat sekarang Pak ya kan lahan itu juga semakin sedikit. Kemudian kita kan butuh produktivitas tinggi. Nah, apakah cukup nih dengan cara alami? Kalau nggak dipupuk kan nggak jadi banyak Pak. Kayak dulu kan sebenarnya kita alami kemudian ada revolusi hijau pas zamannya Pak Soeharto, makanya terkejut seperti itu. Nah, kalau sekarang kondisi seperti ini masih bisa nggak Pak? Maksudnya untuk cara-cara seperti itu masih bisa mencukupi nggak? Iya, bagus pertanyaannya. Itulah jadi gini, ada urutan dalam menerapkan ilmu. Yang paling tinggi mestinya kita terapkan petunjuk. Jadi panglima itu harus petunjuk Al-Quran. Karena ilmu petunjuk dari Allah itu berlaku akhir zaman sampai akhir zaman. Kebenarannya hakiki. Ilmu manusia sifatnya don. Don itu dugaan sesaat. Sesaat dikira benar, nanti akan ketahuan. Misalnya pupuk, revolusi hijau. Zaman Pak Harto pahlawan banget kan gitu. Sekarang coba tanyakan orang-orang yang ngerti organik, ngerti kesehatan. Sudah melihat pupuk sebagai sumber penyakit kan gitu. Jaraknya hanya 40 tahun gitu. Jadi artinya apa? Kita harus menempatkan ilmu petunjuk ini di atas yang lain. Karena yang ini yang pasti benarnya gitu. Sedangkan yang lain itu sifatnya don, ilmu manusia. Jadi bukan mentabukan ilmu manusia, tapi justru ilmu manusia yang diberi framework. Frameworknya adalah petunjuk tadi. Nah, kalau kita mendalami itu Pak, janji Allah, kita akan sampai tingkat yang namanya ulil albab. Di ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi orang yang terus-menerus mengingat Allah sambil memikirkan ciptaannya. Lihat. Jadi kita didorong untuk berilmu pengetahuan, memikirkan. Tapi jangan lupa, ingat Allah. Kan gitu Pak. Jadi artinya apa? Dalam menuntut ilmu, setinggi apapun, kita harus merunduk bahwa ilmu kita tidak bisa mengalahkan ilmu Allah. Kita harus dikait oleh ilmu Allah. Itulah makanya, kalau kita berpegang pada Al-Quran, insya Allah kita akan selamanya. Nah, kemudian gimana kita membumikan ini sekolah ini? Maka di tempat saya menerima sarjana, itu tidak harus dari pertanian. Kita mengelola kebun cukup luas dengan konsep agro, bahkan di sejumlah negara. Sekarang kita ada di Jepang, ada di Turki, ada di Nigeria, Kenya, dan lain sebagainya. Tapi semua sarjana yang masuk saya suruh ngaji 3 bulan. Ngaji 3 bulan, nah itu mulai tadi membaca ayat-ayat Allah. Supaya apa? Ketika terjadi bertani, dia tidak mengagumkan ilmunya. Supaya dia petaninya berhasil apa tidak, dia tetap menunduk kepada Allah dan mengakui kebesaran Allah. Masya Allah la quwata illa billah. Petunjuknya ketika masuk kebun untuk mengingatkan kita bahwa tidak ada kekuasaan apapun kita itu, hanya Allah yang bisa membaca itu. Nah, ketundukan seperti itu yang dilakukan. Jadi bukan kesombongan, ilmu pengetahuan. Nah, itulah Pak, kurang lebih karena sudah maghrib, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.